Halo Semeton Bali Ready. Kali ini saya akan mengupas salah satu upacara manusayatnya yaitu upacara megedong-gedongan. Namun sebelum saya lanjutkan mohon dukungan Semeton untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan di akhir pembahasan ini mohon tinggalkan pesan. Suksema. Upacara megedong-gedongan adalah upacara kehamilan. Menurut Kanda Patrer mengatakan dalam proses kehamilan karena Kama Jaya, sperma dari ayah bertemu dengan Kama Rati, ovum dari ibu, terjadilah pembuahan. Semakin besar terwujudlah jabang bayi. Upacara megedong-gedongan adalah upacara yang ditujukan kepada bayi yang masih berada di dalam kandungan dan merupakan upacara pertama dilaksanakan pada saat bayi berumur 5 bulan Bali atau 6 bulan kalender. Karena wujud bayi sudah dianggap sempurna. Pada waktu hamil telah menginjak umur 6 bulan Saka, maka para dewata telah lengkap menganugerahi organ tubuh manusia. Maka calon ayah dan calon ibu sudah menyiapkan diri untuk melakukan upacara magedong-gedongan. Pelaksanaan upacara magedong-gedongan berfungsi sebagai penyucian terhadap bayi. Di sisi lain juga berarti agar kedudukan bayi dalam kandungan agar bayi kuat dan tidak abortus. Secara batinnya agar sang bayi kuat mulai setelah lahir menjadi orang yang berbudi luhur dan suputra, berguna bagi keluarga dan masyarakat. Demikian juga dimohonkan keselamatan atas diri si ibu agar sehat. Selamat waktu melahirkan. Magedong-gedongan berasal dan kata gedong, yang berarti gua garba. Gua artinya pintu yang dalam atau pintu yang ada di dalam. Garba artinya perut. Jadi, gua garba artinya pintu yang dalam, berada pada perut si ibu. Dalam hal ini yang dimaksud kehidupan pertama itu adalah si bayi. Untuk keselamatan bayi dalam perut ibu inilah dilakukan upacara magedong-gedongan. Pada umumnya upacara ini tampak sederhana. Tetapi dunia kedokteran modern telah membuktikan bahwa usia 7 bulan janin dalam kandungan sudah bisa mendengar sehingga di Inggris dilakukan program pendidikan janin terhadap ibu-ibu hamil usia 7 bulan. Dunia kedokteran modern juga baru tahu bahwa proses sinaptogenesis yaitu pembentukan atau penginstalan jaras-jaras memori otak dan inteligensi mulai usia janin 6 bulan sampai bayi usia 3 tahun. Kalau tidak dilakukan penginstalan maka jaras-jaras komunikasi saraf tersebut akan mengalami pruning atau rontok sehingga setelah usia bayi lebih 3 tahun tidak lagi bisa ditambahkan program-program inteligensi. Misalnya inteligensi keseimbangan, inteligensi gerak, inteligensi mimik, mendengar dan lainnya. Ilmu kedokteran baru mengetahui hal ini sekitar tahun 2000 sedangkan Semeton Krama Bali sudah sejak dahulu mempraktekkan. Sebelum ditemukan alat yang namanya komputer, Semeton Krama Bali sungguh luar biasa. Dengan megedong-gedongan, maka berbagai instalasi inteligensi akan terinstal pada jaras-jaras komunikasi neuronal. Upacara magedong-gedongan ini mempunyai makna bersyukur dan berterima kasih kehadapan Tuhan atas segala anugerahnya. Dan mendoakan janin yang lahir nanti selamat dan sempurna. Juga merupakan salah satu unsur pendidikan pranatal kepada janin yang masih di dalam kandungan. Dengan upacara ini secara rohani dia nantinya lahir menjadi anak yang taat beragama Hindu. Di samping itu, tujuan upacara ini adalah agar anak yang akan lahir kelak menjadi orang yang berguna di masyarakat dan dapat memenuhi harapan orang tuanya. Harapan ini dicirikan dari simbol-simbol upakara yang digunakan, antara lain Banten Biakala, Banten Prayascita, Banten Pula Gembal, Banten Sesayut Pamehayu Tuwu, yang semua itu bermakna untuk memperoleh keselamatan dan kesejahteraan sehingga anak yang lahir nanti menjadi anak yang baik, suputra, sehat jasmani dan rohani. Bagi Semeton yang tidak memungkinkan melakukan upacara yang berkapasitas besar, boleh dilakukan dengan sederhana. Misalnya, hanya dengan mengaturkan pejati di sungai atau di sumur, yang dipuja Dewi Gangga. Dan pejati lagi satu kehadapan Batara Hyang Guru. Di sungai mohon air untuk mandi atau hanya untuk mesirat saja dan Banten tataban sesuai kemampuan. Ada beberapa masalah yang perlu diluruskan tentang pelaksanaan upacara magedong-gedongan yaitu, ada anggapan bahwa upacara magedong-gedongan hanya dilakukan oleh wangsa tertentu. Anggapan seperti ini tidak benar sebab upacara magedong-gedongan adalah upacara manusayatnya yang pertama dan dilakukan terhadap ibu yang hamilnya sudah berumur
Satu lagi ada anggapan upacara ini hanya dilakukan sekali saat hamil pertama. Hamil selanjutnya tidak perlu. Anggapan ini pun masih keliru. Sebab setiap hamil semestinya dilakukan upacara ini.